Assalamualaikum guys, berjumpa kembali bersama saya Insinyur Deso untuk menyambung video saya yang kemarin mengenai servis Magicom. Di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai cara kerja Magicom secara lebih detail. Jadi di sini saya sudah mempunyai gambar wiring sebuah Magicom. Ini wiring dari Magicom yang saya perbaiki kemarin ya. Jadi untuk memulai penjelasannya saya akan menyebutkan beberapa komponen yang tentunya penting dalam Magicom ini. Yang pertama itu adalah fuse. Ini sebagai pengaman, fuse atau sikring ya. Kemudian ada limit switch. Ini nanti untuk memilih mode antara mau memasak nasi atau menghangatkan nasi. Jadi modenya bisa cook atau mode warm, tergantung dari penekanan tombol. Kemudian ada lagi ini heater utama. Ini heater utama yang berdaya lumayan besar, sekitar 300 watt, yang berfungsi sebagai penanak nasinya untuk memasak nasi, memanaskan pancinya ini di sini. Kemudian ada lagi heater panci ya. Heater panci dan heater tutup. Lalu termostat ini untuk mengendalikan suhu di pancinya saat mode menghangatkan. Kemudian ada lagi termostat mekanik yang cara kerjanya berdasarkan magnetik ya. Ini termostat utama yang mengendalikan heater utama, nanti berfungsi mengendalikan suhu pada saat menanak nasi. Kemudian ada dua buah lampu indikator di sini, ada mode cook dan mode warm. Lalu ada lagi tombolnya ya. Tombol ini sebenarnya tombol mekanis. Tombol mekanis yang terbuat dari besi. Ada asnya juga, terhubung sama termostat mekaniknya ini. Dan untuk menekan limit switch di sini. Oke, untuk bagian-bagiannya sudah. Kemudian bagaimanakah cara kerja dari Magicom ini? Untuk yang pertama-tama, pada saat mode warm ya, atau mode menghangatkan nasi, jadi pada saat ini dua buah terminal ini adalah inputan dari PLN ya, 220 di sini. Saat terminal ini mendapat suplai tegangan, maka arus akan mengalir dari terminal ini, kemudian melewati fuse menuju terminal COM pada limit switch. Pada saat kondisi normal atau warm, itu berarti tombol belum ada penekanan, dan posisi limit switch itu akan dari terminal COM ini akan terhubung ke NO sini, karena posisinya
as tombol, dia akan selalu menekan ini limit switch pada saat posisi warm ya. Jadi kalau posisi warm atau menghangatkan nasi, itu dari COM itu terhubung sama NO. Nah, tadi aliran arusnya itu harus sampai COM ya, kemudian masuk ke NO. Setelah masuk NO, maka di sini lampu yang akan menyala adalah mode warm. Oke. Lalu dari NO ini menuju ke sini, kemudian menuju termostat. Satunya menuju termostat, kemudian yang satunya ke heater. Yang heater dulu, heater ini ada heater 2 ya, heater panci dan heater tutup. Menuju heater tutup, kemudian masuk ke sini. Kemana nih? Ke heater utama. Setelah heater utama menuju ke melewati heater utama ya, jadi menuju ke sini, terminal yang satunya untuk PLN. Berarti misalkan ini kita yang black ini kita kasih fasa, yang satu netral berarti ya. Jadi dari fasa tadi, fasa ngalir ke sini limit switch, terus kemudian menuju ke NO sini, menuju ke heater tutup. Lalu heater tutup di seri dengan heater utama. Ya. Jadi heater tutup dan heater utama. Lalu yang satunya lagi itu ada termostat di mana? Di pancinya ya, di sekeliling panci itu ada heater juga. Dari termostat menuju ke heater panci, kemudian menuju ke heater utama juga, kemudian baru ke netral. Nah, sehingga pada mode ini kita akan mendapati dua buah heater yang diseri dengan heater utama. Mengapa diseri? Karena di sini heater utama itu posisinya paling bawah, sehingga kalau diseri dengan heater yang lain, maka dia mendapat tegangannya cuma sedikit karena diseri di sini, sehingga panas yang dihasilkan tidak begitu panas. Dan di sini ada termostat untuk panci. Jadi termostat ini fungsinya nanti dia akan putus kalau suhu yang diinginkan sudah tercapai. Biasanya di termostat ini ukurannya sekitar 60 sampai 70 derajat ya, tergantung merek Magicom-nya. 60 sampai 70 derajat. Jadi misalkan untuk menghangatkan nasi pada saat suhu di bawah, misalkan kita pakai yang 60, di bawah 60 itu dia akan menyalakan heater yang panci ini sama dengan heater utama. Dan pada saat suhunya mencapai 60, maka dia akan putus, sehingga dia nggak akan melebihi suhu dari 60 di dalam Magicom-nya sendiri. Itu untuk mode nanak nasi, menghangatkan nasi ya. Oke, lalu bagaimana untuk cara kerja pada saat menanak nasi? Misalkan di sini fasa dan ini netral ya, untuk red netral dan black itu fasa. Dari fasa menuju fuse menuju COM-nya limit switch. Nah, pada saat tombolnya ini belum ditekan,
maka COM ini nanti kan terhubung ke NO. Jadi pada NO berarti kan modenya masih untuk menghangatkan ya, masih menghangatkan. Nah, begitu tombol ini kita tekan, maka tekanan tuas pada limit switch itu akan terangkat sehingga terminal COM itu akan terhubung dengan NC. Oke, terhubung dengan NC. Nah, karena ini terangkat secara mekanis, secara dengan penekanan, termostat mekanik dengan prinsip kerja magnetis, kedua magnet ini akan menempel, saling menempel, sehingga ini akan mengunci ke atas. Oke ya, sementara itu kemudian tadi kan sudah sampai di NC sini. Di NC sini masuk ke lampunya, mode cook itu akan nyala. Kemudian mode warmnya ini nanti akan mati karena ini nggak dapat supply. Kemudian ini ada lagi dari sini. Terminal NC juga masuk ke heater utama. Heater utama kemudian baru ke netral. Nah, sehingga pada saat mode menanasi itu terjadi aliran arus dari fasa menuju limit switch ke heater utama. Jadi heater utamanya bekerja. Setelah heater utama bekerja, kemudian suhunya beranjak-anjak naik, dia memanaskan pancinya ya. Pancinya ini nanti posisinya letaknya berarti di atas ini, di atas termostat ini. Bisa saya gambarkan. Di sini nanti ada pancinya ya. Dia akan menempel di sini sehingga mana kalau heaternya di sekeliling di bawahnya ini heater utama ya. Jadi heater utama ini memanaskan panci setelah suhu berangsur naik karena permukaan termostat itu menempel pada panci, maka suhunya akan merambat ke sini, panasnya akan merambat. Dan saat panas itu mencapai kira-kira 130 derajat, karena ini tadi dari dua buah magnet yang saling menempel ya. Nah, kita tahu bahwa magnet itu jika dikenakan suhu panas dalam suhu tertentu, dia akan hilang sifat kemagnetannya secara sementara. Tapi setelah dia dingin, kemagnetannya akan kembali lagi. Jadi begitu dia ini suhu pancinya sekitar 130 derajat, magnet ini yang tadinya menempel dia akan lepas. Karena dia lepas, maka tuas ikut menggerakkan tuas ini. Oke, jadi yang tadinya tuas ini nanti akan menggerakkan juga pada limit switch. Yang tadinya dia COM terhubung ke NC, maka akan lepas dari COM terhubung ke NO. Otomatis menyalakan mode penghangat nasi. Jadi kembali ke tadi yang penjelasan di awal. Kiranya untuk cara kerja seperti itu pada umumnya. Tipe merek atau tipe Magic Jar apapun, Magicom apapun seperti itu ya. Kemudian kita akan membahas mengenai beberapa macam atau jenis kerusakan yang biasanya terjadi pada Magicom. Yang pertama bisa kita tutup sini ya. Yang pertama itu biasanya nasinya kosong.
nasinya gosong. Nah, apa saja yang bisa menjadikan nasinya itu gosong ya? Jadi biasanya untuk nasi gosong itu yang rusak itu biasanya ada dua kemungkinan. Yang pertama itu dari termostatnya, termostat yang magnetik ya. Kemudian dari limit switch-nya, Untuk termostat, kerusakan di termostat magnetik, kalian bisa simak video saya sebelumnya. Di situ ada tutorialnya bagaimana termostat kita memperbaiki termostat magnetik. Kemudian untuk limit switch, nah ini kerusakan limit switch biasanya pada bagian kontak dalamnya ya, kontak dalamnya limit switch itu dia lengket biasanya karena mungkin umur atau lonjakan arus yang sangat besar, jadi dia lengket. Nah, untuk kerusakan limit switch bisa kalian langsung ganti atau bisa juga diakali dengan membuka limit switch terus di bagian kontaknya kalian bersihkan ya. Itu untuk nasi gosong. Kemudian yang kedua, nasi basi, nasi mudah basi dan berhubungan juga nasi berair. Nah, ini yang airnya itu yang biasanya menyebabkan mudah basi ya. Jadi untuk kerusakan ini biasanya disebabkan bisa jadi dari termostat yang elektrik ya. Itu untuk mengontrol heater sekeliling pancinya itu, atau bisa jadi di heater pancinya sendiri. Bisa jadi itu heaternya putus, heater panci putus, atau bisa juga di heater tutup putus. Pada kerusakan termostat elektriknya itu biasanya kalau mudah basi, semisal suhunya pada termostat itu 60 derajat. Nah, untuk 60 derajat cara kerjanya dia di bawah 60, di bawah suhu 60, maka heaternya akan bekerja kan. Dan setelah mencapai suhu 60, heaternya akan mati. Kemudian suhu turun lagi, heaternya nyala lagi, dan begitu seterusnya. Nah, untuk kasus nasi mudah basi dan berair biasanya terjadi penurunan nilai suhunya ini ya. Yang tadinya 60 misalkan jadi 40 gitu. Atau bahkan bisa jadi berapa suhu, bisa jadi heaternya itu nggak fungsi, nggak pernah kontak ya. Bisa dikatakan termostatnya itu selalu off terus. Bisa jadi suhunya turun, misalkan jadi 40 atau jadi 50. Nah, misalnya jadi 40 katakanlah, dia untuk heater di bawah suhu 40 dia akan nyala, dan begitu suhu 40 dia akan mati. Nah, karena hanya mencapai 40, maka nasinya akan mudah basi teman-teman ya. Begitu. Nah, kerusakan ini untuk termostat elektrik biasanya kita langsung menggantinya tanpa bisa diakali ya untuk termostat elektrik. Kemudian untuk heater panci putus dan heater tutup putus itu juga harus diganti.
Kemudian kasus yang ketiga, itu biasanya nasinya kering atau cepat kering. Jadi begitu untuk menghangatkan nasi, nanti beberapa jam atau setengah hari nasinya itu sudah kering. Nah, ini kerusakan ini biasanya terjadi karena termostatnya juga, termostat bagian elektriknya ya. Nah, kembali ke tadi, semisal kita pakai suhu termostat yang 60 dan untuk nasi kering ini, maka pada saat dia mencapai suhu 60 yang seharusnya termostat itu memutus koneksi ke heater tutup dan heater panci, maka dia tidak putus, dia terus saja heaternya nyala terus. Nah, lama-lama kan berarti kan dia suhunya lebih dari 60 derajat, bisa sampai nanti 80 lah. Kalau 80, nah nasinya otomatis kan kering teman-teman ya. Kalau ada lagi bisa teman-teman tambahkan di komentar, atau kalau mau tanya seputar Magicom juga bisa tulis saja di komentar, insya Allah nanti saya balas. Oke, cukup sekian saja dari saya mengenai cara kerja dari Magicom. Sampai berjumpa kembali. Wassalam.